Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan berikut ini akan diwedar salah satu asma Khidir Pamungkas yang masih jarang dibabar serta masih wingit dan masih terjaga dari kerahasiaan asror yang terkandung di dalamnya. Asma Ruhi Jahal tergolong ilmu asma yang masih langka dan masih banyak dirahasiakan akan ketajribannya. Hanya terdiri dari 3 kata saja, dengan pengaplikasian sangat simpel, mudah namun sangat luar biasa dahsyat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna menambah keyakinan akan kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dihafal terlebih dahulu kemudian selaraskan maka dapat langsung didayagunakan atau dipakai dan bisa difungsikan atau dipraktekkan saat itu juga. Itulah kenapa asma Ruhi Jahal sampai saat ini masih diburu serta dicari oleh kalangan spiritualis hikmah yang sudah hafal akan ketajriban asma Ruhi Jahal. Karena tidak akan pandang bulu jika sudah akan didayagunakan serta menghadapi makhluk-makhluk yang zolim, maka akan dibabat habis dengan kuasa Allah dengan wasilah asma Ruhi Jahal ini ilmu apapun juga. Maka dari itu pergunakan asma Ruhi Jahal dalam hal-hal kebaikan, serta membantu sesama yang membutuhkan tanpa pamrih, dengan membantu karena Allah. Insya Allah, jika sudah hafal asma Ruhi Jahal ini serta sudah terselaraskan, maka banyak guna serta manfaat yang akan dirasakan, diantaranya seperti untuk 1. Pelebur jenis susuk apapun, jika ada yang sedang menghadapi sakratul maut sangat susah, yang diduga semasa hidupnya terpasang susuk dan belum terlepas, atau ingin dilepas, atau dilebur susuknya. Maka cukup pandangi tengah-tengah di antara kedua alisnya, kemudian bacakan asma Ruhi Jahal 41 kali dalam hati, maka atas izin serta kuasa Allah susuk tersebut akan lebur dengan sendirinya. 2. Jika ada suatu tempat yang diperkirakan ada tertanam beberapa benda-benda sihir, maka bacakan asma Ruhi Jahal 83 kali. Insya Allah, atas kuasa Allah tempat tersebut akan netral kembali terbebas dari benda-benda sihir. 3. Jika ada rumah angker dan banyak jin yang mengganggu, baik itu berupa kiriman dari orang yang zolim ataupun jin yang sudah lama menguasai tempat tersebut, maka bacakan asma Ruhi Jahalnya 99 kali. Maka jin-jin fasik yang selalu berulah serta mengganggu tersebut akan bubar serta menjauh dari tempat tersebut. 4. Jika ada musuh yang zolim dan ingin memberi pelajaran, hanya untuk memberinya pelajaran atau peringatan yang diharapkan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup bayangkan wajahnya. Dan bacakan asma Ruhi Jahal 35 kali pada sholat Isya atau Qiyamul Lail, maka ia akan merasakan sakit yang berkepanjangan, lumpuh, dan kecelakaan, yang tergantung tingkat perbuatannya sampai dirinya taubat, dan menyadari perbuatannya salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Jika ada orang yang terkena santet, tenung, guna-guna maupun sejenisnya, yang dicelakai oleh orang yang zolim, maka pegang leher belakangnya, kemudian bacakan asma Ruhi Jahal 17 kali, maka insya Allah, atas karunia kasih sayang Allah akan dapat sembuh. Dan santet yang dikirim untuk mencelakainya, maka akan berbalik menghantam si pengirimnya, serta suruhannya berkali-kali lipat yang akan dirasakannya sampai dirinya menyesali akan perbuatannya yang salah. 6. Jika untuk memagari suatu tempat atau orang dengan menggunakan media air, agar selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terjaga atas perlindungan Allah dari makhluk-makhluk yang jahat, sirik, sombong, angkuh, ujub, ria, serta takabur, dimanapun juga, maka cukup memohon bayangkan kepada Allah dan niat. Kemudian baca asma Ruhi Jahal 21 kali kemudian tiupkan ke media air yang sudah dipersiapkan, lalu air tersebut dicipratkan di tempat yang dimaksud atau diminumkan. 7. Jika ingin mendeteksi atau melihat suatu perkara yang ditimbulkan atau sudah terjadi, apakah perkara tersebut ditimbulkan karena gangguan jin atau sejenis makhluk gaib, ataupun perbuatan manusia zolim, maka pejamkan mata, serta niatkan untuk melihat suatu perkara yang terjadi kepada Allah. Kemudian baca asma Ruhi Jahal 41 kali di dalam hati secara fokus,
serta ikuti dan rasakan alur batin yang terjadi di kala itu. Insya Allah dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka suatu perkara yang dialami, ditimbulkan, menimpa atau yang sedang terjadi. 8. Jika sedang menghadapi serangan atau gempuran dari makhluk-makhluk goib, baik itu berupa kiriman yang dikirim oleh lawan yang zolim secara terang-terangan ataupun secara mendadak tiba-tiba, maka asma ruhi jahal dibaca 41 kali. Maka serangan tersebut akan kembali menghantam si pengirimnya serta menjadikan kepanasan hingga terbakar bagi makhluk-makhluk goib atau sejenisnya. 9. Untuk menajamkan serta melatih lebih peka lagi terhadap hal-hal yang goib, atau untuk terbukanya Ainul Basiroh, maka setiap malam Jumat pada sholat Isya atau Qiyamul Lail, asma ruhi jahal dibaca 99 kali di dalam hati, dengan niat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta masih banyak lagi guna serta manfaat yang dapat dikreasikan atau diaplikasikan dengan asma ruhi jahal ini. Berikut ini untuk penyelarasan awal dari asma ruhi jahal ini. Jika sudah hafal kalimatnya, maka lakukan aturan awal seperti berikut ini. 1. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat memohon untuk mengamalkan serta menguasai asror yang terkandung dari asma ruhi jahal. 2. Tawasul, pergunakan tawasul untuk asma-asma Khidir. 3. Wiridkan asma ruhi jahal 313 kali selama 11 malam pada sholat Isya, tidak boleh terputus. Selama masa penyelarasan asma ruhi jahal dibaca bada maktubah 7 kali disertai dengan tahan nafas. 4. Tutup dengan membaca shollallahu ala Muhammad 13 kali. Jika untuk cara menggunakan mendadak, atau urgen, atau singkat, cara ini harus hakul yakin kepada Allah, tidak boleh ragu sedikit pun jika sudah hafal kalimat asmanya, apalagi jika sudah sering didawamkan bada maktubah. Maka khasiatnya akan multifungsi otomatis bekerja secara langsung. Caranya niat sesuai tujuan. Lalu dibaca asma ruhi jahal 7 atau 13 kali disertai dengan tahan nafas, dapat difungsikan menggunakan berbagai media yang ada sesuai niat dan tujuan, seperti media air dan yang lainnya. Wa aqimis sholata tarofayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at zalika zikro lis zakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Dan selalu dirikanlah sholat, kerjakanlah pada pagi dan petang hari, yaitu sholat subuh, duhur, dan asyar, dan kerjakanlah pada waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu sholat maghrib, isya, dan sholat malam. Sesungguhnya dengan sholat dan seluruh amal kebaikan lainnya, Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Demikianlah pelajaran bagi orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran dan mendapat manfaat darinya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz. Perbaiki dan terus tingkatkan kualitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam melaksanakan sholat fardu awal waktu. Kekayaan tidak akan bermanfaat, kegagahan, ketampanan, kecantikan tidak akan bermanfaat, ilmu yang banyak, kehebatan, kepintaran, kecerdikan tidak akan berguna kelak jika dalam hal sholat masih ditinggalkan dan tidak selalu diutamakan serta masih dilalai-lalaikan. Dan berikut ini kalimat dari asma ruhi jahal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maujudul maniamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maujudul maniamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maujudul maniamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maujudul maniamun. Demikian babaran kali ini tentang asma ruhi jahal. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.